Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PAUD yang sangat luar biasa dan hebat, pejuang PAUD seluruh Indonesia yang bergabung di dalam kelas bersama Portecher ini. Sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya bisa berdiskusi dan bergabung di kelas ini. Ya, tentunya ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Mas Roland yang sudah memfasilitasi kegiatan ini ya. Perkenalkan, saya Mbak Fitri dari Kota Medan, seorang praktisi PAUD. Alhamdulillah hari ini saya diamanahkan untuk berbagi materi tentang STEAM. Tadi kedua sahabat saya, Mbak Nila dan Mbak Imelda, sudah menyampaikan materinya yang berkaitan dengan memulai pendidikan era 4.0 dengan STEAM dan LOSPAT. Kedua sahabat saya ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang tidak diragukan lagi sepak terjangnya di dunia pendidikan anak usia dini. Ketika kita berbicara tentang pendidikan era 4.0, itu tidak terlepas dari STEAM. Kenapa harus STEAM dan apa itu STEAM gitu ya? Nah, STEAM itu sendiri adalah sebuah strategi ya. Strategi ataupun pendekatan yang sangat ideal dengan pendidikan 4.0 itu sendiri. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang STEAM, bagaimana STEAM itu sendiri dalam praktiknya. Apa itu STEAM? Itu pertanyaan yang sering dilontarkan ketika saya menyampaikan materi ya. Dan bahkan ada salah satu peserta pernah bertanya kepada saya begini, Mbak Fitri, itu STEAM apa sih hubungannya dengan pembelajaran gitu? Saya mencari STEAM itu di kamus, artinya kok kukusan gitu ya. Jadi apa sih hubungannya dengan pembelajaran gitu ya? Jadi itu sebuah pengingat diri saya ketika saya menyampaikan materi ini. Saya mengingatkan kembali kepada teman-teman, jangan mencari STEAM itu di dalam kamus bahasa Inggris karena Anda akan menemukan kukusan di sana, begitu ya. Tapi kita akan bahas makna STEAM itu dari per hurufnya gitu ya. Ini adalah setiap huruf yang dirangkai menjadi sebuah kalimat gitu. Jadi kalimat ini tidak memiliki makna gitu ya. Tapi per hurufnya itu ada arti yang akan kita bedah di sini. Nah, jadi apa itu STEAM? STEAM itu sebenarnya bukanlah sebuah hal yang baru dalam kehidupan anak ya, khususnya anak usia dini, ataupun sebuah produk baru dalam sebuah pembelajaran anak usia dini ya. Selama ini kita sudah melakukan gitu ya. Bahkan di dalam kurikulum 2013 sendiri, STEAM itu sudah termuat di dalamnya gitu ya. Kita tidak pernah tahu gitu ya, STEAM itu apa sih gitu, padahal kita sendiri sudah melakukannya gitu. Jadi kalau diibaratkan sebuah seorang gitu ya, ketika diibaratkan seseorang, kita hanya kenal fisiknya gitu ya, tapi tidak mengenal detailnya apa sih STEAM itu gitu ya. Nah, STEAM itu sendiri sebenarnya sudah kita lakukan ya. Yang kita tahu selama ini, anak itu ketika melakukan sesuatu, kita hanya tahu anak itu melakukan permainan yang sangat berbahaya gitu. Kemudian kita ketahui anak itu suka bermain kotor atau segala macam. Terus anak itu kalau main pasti pakai alat apa gitu. Kita sendiri tidak tahu STEAM-nya itu di mana gitu ya. Nah, kemudian yang paling menarik bagi saya, ini menurut saya baru temukan, STEAM itu sendiri adalah merupakan kumpulan dari kegiatan literasi. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini giat literasi ini sedang gaung ya gitu. Nah, literasi itu sendiri tidak bermakna harus menulis ya. Literasi itu banyak. Literasi itu bisa menghitung, menjumlah, menghimpun, memecahkan masalah. Itu semua bagian dari literasi. Nah, literasi ini akan terpecahkan, akan ditemukan di dalam pembelajaran bermuatan STEAM ya. Jadi sangat literasi banget STEAM ini sebenarnya. Seperti apa sih STEAM itu di PAUD gitu ya? Bagaimana sih STEAM itu dilaksanakan di dalam sebuah lembaga PAUD gitu ya? STEAM itu adalah sebuah kegiatan terbuka. Dikatakan terbuka di sini adalah dia memberi ruang kepada anak untuk memberikan ide, gagasan, dan bagaimana anak berpikir. Itu tidak ada pembatasan dan tidak ada konsep dari guru ya. Jadi anak itu memang real melakukannya sendiri. Jadi STEAM itu terbuka
ya. Kemudian STEM itu memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, dari kegiatan STEM itu anak bisa melakukan banyak cara gitu ya. Nah, semua cara itu tidak ada yang salah gitu ya. Nah, kemudian STEM ini lebih mementingkan proses daripada hasil, ya jelas. Nah, hari ini kita masih banyak menemukan sebuah lembaga PAUD itu ketika memberikan hasil karya ataupun kegiatan bermain kepada anak, eh, tingkat ketuntasannya itu harus selesai, padahal tidak. Padahal tidak ya. Jadi pembelajaran pada anak usia dini itu lebih kepada proses, ya, lebih kepada proses bukan kepada hasil, ya begitu ya. Kemudian di dalam pembelajaran STEM ini, guru itu hanya sebagai fasilitator. Ya, sebagai fasilitator membantu anak berpikir lebih jauh dan mampu memecahkan masalahnya gitu. Jadi tidak ada lagi ibu guru itu menggiring anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh ibu guru begitu. Jadi di sini anak itu akan belajar memang menentukan apa yang memang dipikirkan oleh anak sesuai dengan imajinasinya gitu ya. Jadi mendorong anak untuk terus membangun pengetahuan tentang dunia di sekeliling mereka melalui mengamati, menanya, dan menyelidiki gitu ya. Nah, ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran saintifik di dalam K13 ya. Jadi itu ada 5M gitu ya. Menanya, mengamati, kemudian menghidu, kemudian mengkonfirmasi, kemudian mengkomunikasikan gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang STEM yang pertama, yaitu sains. Sains itu sendiri terbagi 4 ya. Yang pertama tentang sains kehidupan, yang kedua sains kesehatan, yang ketiga sains fisik, yang keempat sains bumi. Nah, keempat sains ini tidak terlepas dari kehidupan anak ya. Pasti anak akan berkaitan dengan ini. Nah, sains yang pertama itu seperti yang ada di dalam slide ya, di situ berkaitan dengan daur hidup makhluk hidup dan lingkungan gitu. Sedangkan sains yang tentang kesehatan itu berkaitan dengan tubuh, makanan, dan nutrisi ya. Dan sains yang fisik itu tentang pemahaman terhadap benda-benda ya, baik itu seperti benda cahaya, panas, listrik, dan sebagainya. Kemudian sains yang keempat adalah bumi, itu tentang ruang angkasa, tentang benda-benda langit dan segala macam. Nah, kegiatan sains ini adalah kegiatan yang sangat menarik di dalam dunia anak ya. Anak akan tertarik bertanya, mencari, menyelidiki, dan mereka juga akan membuat prediksi gitu ya. Membuat prediksi sebuah pengamatan yang mereka lakukan gitu ya. Nah, jadi sains ini sangat menarik dan sangat sesuai ketika ini kita berlakukan di dalam pembelajaran anak usia. Kemudian kita akan bahas STEM yang kedua, yaitu T, teknologi ya. Teknologi itu sebenarnya bahasa keren dari alat ya kan, dari alat. Padahal alat itu kalau kita lihat itu banyak kan, yang namanya alat itu kan banyak. Nah, cuma di kalangan orang dewasa berpikir teknologi itu adalah peralatan digital ya kan. Seperti kamera, komputer, mesin-mesin canggih, terus handphone, radio, segala macam gitu ya. Itu yang mereka katakan sebagai teknologi gitu ya. Padahal di dalam pembelajaran yang dikatakan alat itu sangat banyak. Contohnya apa? Sebuah pena, kemudian roll atau penggaris gitu ya, gunting, kaca pembesar, apalagi sangat banyak. Nah, bagaimana kalau di dalam kegiatan ibu-ibu? Nah, ibu-ibu di dapur apa yang dikatakan dengan teknologi? Di sana ada pisau, ada telenan untuk motong gitu ya. Itu juga bagian dari teknologi sebenarnya. Nah, anak-anak itu sangat senang sekali yang namanya teknologi. Nah, ini juga sangat sesuai dengan kurikulum kita. Nah, sekarang kita akan bahas STEM yang ketiga. Apa itu yang ketiga, Bu? Tadi sudah yang mana? Yang pertama ya. Yang pertama S-nya sudah, T-nya sudah, sekarang yang ketiga E. Apa itu E? Engineering. Kalau tadi kita bicara tentang teknologi, teknologi itu adalah alatnya. Kalau engineering ini lebih gampangnya kita mengingatnya adalah cara kerja alatnya. Nah, begitu. Nah, dari cara kerja alatnya inilah yang membuat anak itu kreatif
mengeluarkan idenya gitu, bagaimana alat ini bisa dibuat, atau bagaimana alat ini bisa digunakan hingga membentuk sebuah produk yang memang sesuai dengan imajinasi dan kreativitas anak itu gitu ya. Jadi anak itu memiliki daya berpikir tingkat tinggi dari alat yang dia miliki. Makanya di sini nanti akan berkaitan dengan dikatakan lowspat ya. Jadi engineering ini dekat sekali hubungannya dengan lowspat. Lowspat itu alatnya ya, sedangkan engineering ini adalah cara kerja alatnya gitu. Nah, itu engineering, mungkin lebih praktisnya begitu. Nah, dari alat ini, dari cara kerjanya ini, maka anak-anak akan mampu untuk memecahkan sebuah masalah gitu. Sebuah masalah itu sesuatu yang ingin dia lakukan gitu ya. Nah, itulah engineering. Nah, jadi engineering itu muatannya anak bisa membuat, bisa melakukan, bisa memproses, bisa memecahkan masalah, bisa membuat sebuah project gitu ya. Dan bahkan di dalam kegiatan itu tidak ada kata produk gagal ya. Nah, skill abad 21 itu akan muncul di sini. Itu akan menstimulus anak, sangat sesuai sekali menstimulus anak untuk mempersiapkan anak menuju abad 21. Kalau tadi STEAM-nya kita sudah bicara tentang S-nya itu adalah tentang sense yang akan diteliti. Kalau T-nya tadi bicara tentang alat yang akan digunakan. Kalau E-nya tadi kita sudah bicara tentang bagaimana cara kerja alatnya. Sekarang hasil kerjanya itu juga harus perlu seni gitu. Nah, maka A dari STEAM itu art, seni ya. Bagaimana anak mengekspresikan ide-idenya hingga membentuklah sebuah karya ya, sebuah hasil karya yang memiliki bentuk-bentuk yang memang sesuai imajinasi anak gitu ya. Bagaimana anak mengkomunikasikan idenya, bagaimana anak mengilustrasikan ide-idenya, kemudian membuat bangunan bermodel-model, itu adalah salah satu bentuk seni ya, seni. Jadi seni itu adalah hal bagian terpenting sebenarnya ya dari sebuah kegiatan STEAM ini sendiri gitu ya. Nah, seni ini adalah setelah anak itu memiliki seni, maka secara alami anak itu akan senang mengeksplor gitu ya. Dari kegiatan eksplor itu misalnya menggambar, membuat sebuah bentuk bangunan dari balok, menyusun, menyanyi, menggerakkan atau gerak dan lagu ya. Kemudian kreatif dan imajinatif itu adalah bagian muatan dari seni itu sendiri. Sekarang kita akan kepada STEAM yang terakhir, yaitu M. Apa itu M? M adalah matematik ya. Di dalam ilmu matematik tidak hanya sebatas berhitung yang berkesan bagi-bagi, tambah-tambah, kurang-kurang ya. Jadi di dalam ilmu matematik itu sangat luas ya. Ada beberapa cakupan. Yang pertama itu diantaranya matematika mengenal bilangan dan operasional bilangan. Yang kedua itu ada aljabar. Yang ketiga itu ada matematika geometri. Yang keempat itu ada matematika pengukuran. Yang kelima itu ada matematika data dan analisis. Nah, jadi di dalam kegiatan atau pendekatan muatan STEAM ini semua ilmu matematika ini secara menyeluruh akan dipelajari gitu ya. Dan itu secara otomatis dalam kegiatan main nanti itu akan ditemukan gitu ya. Seperti dalam kegiatan aljabar gitu ya. Di sana ada kegiatan memilih, mengelompokkan, membuat pola, memecahkan masalah. Nah, itu adalah bagian dari matematika yang dikatakan matematika aljabar gitu ya. Nah, kemudian kalau dikatakan matematika pengukuran. Nah, pengukuran di sana adalah termasuklah bagiannya itu membandingkan gitu ya kan. Kemudian membangun konsep pengukuran tidak baku begitu-begitu. Nah, itu semua nanti secara otomatis akan dilakukan oleh anak. Tinggal ibu guru yang akan melakukan pendokumentasian gitu, sejauh mana capaian perkembangan anak yang telah dilakukan oleh anak. Nah, mungkin itu berkaitan tentang matematik. Akhirnya alhamdulillah sudah tanpa terasa pembahasan kita tentang STEAM itu sendiri sudah sampai kepada M ya, yang terakhir ya. Jadi ketika kita kaitkan antara STEAM dan antara S sampai dengan M, ini adalah salah satu kesatuan yang saling berkaitan gitu. Jadi
ketika STEAM ini dibuat menjadi sebuah kalimat STEAM, nah itu adalah bukan tanpa alasan gitu ya. Jadi memang idealnya itu memang S di depan gitu ya. Jadi kalau memang ada kita temukan nanti di luar itu ada, mungkin dia akan menggunakan S itu di akhir, itu sudah tidak sesuai lagi ya. Jadi STEAM itu memang STEAM, tidak ada TEMS atau M atau MS atau apa segala macam lah gitu ya. Jadi kalimat STEAM itu tidak bisa dilompat-lompat karena dia harus runut ya, runut dari sense, dari anak mengamati, melihat lingkungannya, kemudian anak akan menggunakan alat ya kan, menggunakan alat mengamati lingkungannya, kemudian bagaimana anak cara menggunakan alatnya, kemudian bagaimana hasil dari kegiatannya menggunakannya alat itu dalam bentuk kegiatan hingga menghasilkan sebuah produk nilai seni. Kemudian yang terakhir, kegiatan itu akan menjadi sebuah penilaian, dan penilaian itu menghasilkan sebuah pengetahuan gitu ya. Jadi STEAM itu memang satu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, akhirnya saya Fitriani mohon undur diri. Terima kasih banyak. Pasti banyak kekurangan dari saya karena saya juga seorang yang masih tahap belajar dan ingin tahu. Mudah-mudahan kita bisa sering diskusi di kelas ini, kelas for teacher ya, kelas bersama. Kita bisa sharing diskusi tentang STEAM ini. Insya Allah masih ada momen-momen lagi kita bertemu kembali, karena pembahasan STEAM ini tidak bisa dibahas dengan waktu yang ini, kita dikasih waktu sangat terbatas ya. Jadi mungkin perlu waktu yang berkesinambungan untuk mengetahui lebih detail STEAM ini sebenarnya gitu ya. Nah, jangan pernah takut ketika kita tidak tahu gitu ya. Ketika kita tidak tahu, yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Nah, mungkin itu dari saya. Segala kelebihan milik Allah yang maha sempurna, segala kekurangan adalah milik kita sebagai hamba Allah. Saya Fitriani mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya kepada teman-teman semua pejuang PAUD yang hebat. Semangat selalu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.